Ketemu lagi dengan Bu Linda dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sudah siap belum menerima pelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu agar belajar kita hari ini dimudahkan, dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Bu Linda ingin menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar hadis tentang niat. Wah, menyenangkan gak ya? Pasti menyenangkan. Namun sebelumnya, Bu Linda mau tanya dulu nih. Kemarin kita belajar tentang apa? Yo, masih ingat gak? Coba. Betul sekali. Kemarin kita belajar hadis tentang takwa. Apa itu takwa? Masih ingat apa enggak anak-anak? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, kalau anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu, Bu Linda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bu Linda, untuk apa sih kita harus belajar tentang niat? Nah, tujuan kita mempelajari hadis tentang niat adalah agar anak-anak tahu apa itu niat. Kenapa kalau sebelum sholat kita harus baca niat? Kenapa sebelum melakukan belajar harus baca niat? Nah, di sini akan dijelaskan apa itu niat, bagaimana cara melakukan niat yang benar, sehingga anak-anak semakin memahami tentang niat. Oke? Baiklah, untuk belajar kali ini anak-anak akan saya jelaskan tentang pengertian niat, cara melakukan niat, dan kandungan hadis tentang niat. Oleh karenanya, anak-anak jangan kemana-mana, tetap disimak videonya dengan santai, ya, dengan senang dan dengan semangat. Silakan simak video tentang niat. Hadis niat itu seperti apa, Kak? Bacaannya seperti apa? Nah, Kak Levi akan bacakan hadis niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Niat, adik-adik pasti bertanya, niat itu artinya apa, Kak? Niat itu seperti apa, Kak? Nah, akan Kak Levi jelaskan ya. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Adik-adik sebelum sholat, niat dalam hati dulu atau tidak? Nah, ketika adik-adik ingin beribadah, adik-adik harus niatkan di dalam hati terlebih dahulu, karena itu menentukan sahnya suatu ibadah ya. Sesungguhnya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan niat. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya. Seseorang itu mendapatkan pahala atau dosa atau tidak mendapatkan apapun sesuai dengan niatnya. Adik-adik ketika ingin berbuat sesuatu harus diniatkan, tapi sesuatu yang baik ya.
Dan Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya. Ketika adik-adik berbuat sesuatu, apalagi ibadah, adik-adik harus diniatkan dengan cara ikhlas, dengan adik-adik mengharap ridhonya. Bukan aku sholat karena aku disuruh mama aja, jangan seperti itu ya. Nah, isi kandungan hadis tentang niat itu banyak sekali. Di sini Kak Livi akan jabarkan. Adik-adik disimak ya. Yang pertama, niat adalah menyengaja. Maksudnya menyengaja sesuatu, dan niat juga bisa diartikan keinginan atau kehendak hati. Niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Nah, adik-adik ketika ingin berbuat baik, contohnya adik-adik ingin bersedekah, adik-adik harus diniatkan dalam hati, karena nantinya akan Allah ganjarkan dengan pahala yang banyak. Perbuatan adalah amal ibadah yang membutuhkan niat. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau rutinitas atau kebiasaan adalah niatnya. Perbuatan dari seorang hamba terdiri dari hati, lisan, dan anggota badan. Niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Jadi ketika adik-adik berniat di dalam hati, itu sudah terdiri dari hati adik-adik, lisan, dan anggota badan yang menggerakkan dari niat tersebut. Biasakanlah untuk berniat sebelum melakukan perbuatan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Diingat ya, dibiasakanlah untuk berniat sebelum adik-adik melakukan kegiatan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba atau manusia terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Nah, adik-adik, ini adalah kesimpulan dari hadis tentang niat ini. Adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kalau adik-adik ingin melakukan sesuatu, jangan lupa apa? Jangan lupa diniatkan di dalam hati. Nah, setelah menyimak video penjelasan hadis tentang niat tadi, anak-anak pasti bisa menyimpulkan dong apa itu niat. Kita simpulkan sama-sama yuk. Ya, niat adalah kebulatan hati untuk melakukan sesuatu. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan itu dilihat dari niatnya. Nah anak-anak, Bulinda rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, rutin minum vitamin, dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Sekian dari Bulinda. Wassalamualaikum warahmatullahi